Pemirsa, hujan interupsi mewarnai sidang paripurna DPR pada Selasa pagi hari ini. Interupsi dilakukan soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Usulan hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 disuarakan sejumlah anggota DPR. Suara lantang itu menggema di ruang rapat paripurna DPR Senayan, Jakarta. Baru dibuka, rapat paripurna langsung diwarnai hujan interupsi. Interupsi dimulai dari anggota fraksi PKS Aus Nur Hidayat yang mengatakan hak angket perlu didorong untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah masalah di pemilu 2024. Hal senada juga disampaikan oleh anggota fraksi PDI Perjuangan Arya Bima. Dalam interupsinya, Arya mendesak pimpinan DPR serius menyikapi wacana hak angket. Ia juga menilai marwah DPR hilang dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Alasannya, pertama perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Wacana hak angket sebelumnya didorong oleh Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan Anies Muhaimin dan parpol pengusung Ganjar Mahfud. Namun ada sejumlah syarat untuk mengajukan hak angket di DPR, yaitu minimal diajukan oleh 25 anggota DPR yang berasal lebih dari satu fraksi. Hak angket juga baru bisa berjalan jika mendapat persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Nantinya, adu kuat soal hak angket akan terjadi di ruang sidang. Jika prosesnya berjalan, publik akan menilai mana anggota DPR dan partai politik yang serius atau tidak serius dalam mengungkap dugaan kecurangan pemilu melalui hak angket. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usulan hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 semakin lantang diserukan. Di dalam ruang sidang, sejumlah anggota Dewan ramai meminta hak angket untuk segera dijalankan. Tapi tidak hanya di ruang sidang saja. Sejumlah elemen masyarakat bahkan turun ke jalan untuk mendesak hak angket segera dilaksanakan. Lantas kapan hak konstitusional DPR tersebut bisa terrealisasi dan mungkinkah hak angket ini mampu mengungkapkan berbagai kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2024? Kita bahas lebih dalam bersama dengan para narasumber lewat sambungan Zoom malam hari ini. Ada anggota DPR Republik Indonesia fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Lulu Nur Hamidah. Kemudian juga ada anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Pak Herman Khairon, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud sekaligus politisi senior PDIP Firman Jaya Daily yang juga akan bergabung dalam waktu dekat, serta pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Saya sapa terlebih dahulu Bapak-bapak dan juga Ibu Lulu, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam juga. Saya baru cari tempat dulu ya, yang agak kondusif. Oke, Mas Firman, oke, sudah saya lagi di Makassar.
Oke, nggak apa-apa. Saya tunggu untuk dapat tempat yang lebih aman buat sinyalnya. Saya ke Bu Lulu dulu kalau begitu. Bu Lulu, hari ini dalam rapat paripurna, kabarnya memang tadi saya juga sempat lihat ada interupsi yang atau ada pendapat yang dilayangkan oleh Bu Lulu. Tapi kabarnya sampai dengan saat ini pimpinan DPR tidak memberikan tanggapan soal usulan hak angket tersebut. Betulkah? Iya, terima kasih. Kita ingin klarifikasi ya bahwa pada rapat paripurna tadi tidak officially sebagai sebuah mekanisme untuk melakukan usulan hak angket karena memang kita baru melakukan sidang paripurna pembukaan setelah masa reses. Tetapi tadi merupakan satu sikap yang memang perlu kita sampaikan ke publik karena memang ada begitu banyak aspirasi dan kita tidak mungkin mengabaikan itu dan tentu kita mengambil kesempatan pertama untuk memberikan kepastian bahwa DPR, tentu kami sebagai anggota DPR akan melakukan langkah-langkah politik yang diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab moral kita terhadap berbagai persoalan yang dianggap krusial dan sangat penting yang menyangkut dengan masa depan demokrasi kita. Dan saya kira mekanisme dan prosedur untuk pengajuan hak angket itu tentu harus kita lakukan karena kita juga tidak ingin bahwa mekanisme prosedur itu kita abaikan dan kemudian malah cacat di dalam prosesnya. Dan ini kita harap dalam waktu yang tidak lama lah, dalam waktu 1 minggu maksimal 2 minggu, mudah-mudahan ini sudah bisa kita lakukan. Karena kita juga membutuhkan pertemuan dan diskusi mematangkan materi, substansi dan beberapa persyaratan yang memang yang harus ditempuh ya untuk bisa mengajukan hak angket ini gitu. Oke, tapi sejauh ini Bu Lulu berarti yang tadi mengajukan atau mengusulkan ada dari PKB, PKS dan juga PDIP, betul? Ya, kalau secara tersurat ya, arti secara eksplisit ya, yang tadi disampaikan itu sudah ada unsur dari PKB, kemudian PKS, PDIP, dan kemudian juga Nasdem sudah melakukan press conference juga, walaupun tidak interupsi. Itu satu hal aja, tetapi mereka juga sedang menempuh langkah-langkah yang diperlukan, yaitu menggalang tanda tangan persetujuan untuk mengajukan hak angket ini. Oke, sampai juga melakukan langkah-langkah yang lain ya. Tapi kalau dari insinuasi atau mungkin komunikasi yang dibentuk selama ini antar para anggota dewan, antar fraksi terkait dengan usulan hak angket tersebut, bagaimana Bu Lulu? Ya, saya kira antar pimpinan fraksi dan pimpinan partai ya sudah pada titik ketemu bahwa ini memang ada situasi yang sangat urgent untuk bisa disikapin dan diambil langkah-langkah yang konstitusional itu memang sangat dimungkinkan. Jadi hak angket ini tidak perlu kita anggap sebagai sesuatu yang super extraordinary yang kemudian malah harus ditakutin atau kemudian dilakukan upaya sedemikian rupa untuk menggagalkan. Karena apa ya? Karena ini hak yang melekat yang dimiliki oleh anggota DPR dan ini juga disebutkan di dalam konstitusi kita. Dan ini sebagai salah satu upaya yang memang harus ditempuh gitu. Kenapa ya? Karena begitu banyak pihak yang sudah mendesak kepada DPR do something. Justru menurut saya akan menjadi sangat aneh memang kalau kemudian kami tidak memberikan respon atau kemudian kami menulikan telinga kita dan menutup mata seolah-olah semua berjalan normal. Padahal ini tidak normal gitu. Nah, saya kira respon pertama kita tadi adalah menjawab kerisauan publik, apalagi tadi di luar gedung parlemen juga udah begitu banyak para teman-teman mahasiswa yang mendesak kepada DPR untuk menempuh langkah-langkah konstitusional dengan menggulirkan hak angket ini, dan itu yang kita lakukan tadi. Nah, antar fraksi yang memberikan dukungan, saya kira beberapa waktu yang lalu karena memang masih masa reses ya Mbak ya, jadi ketika kami sedang reses di Dapil, tetapi beberapa pimpinan fraksi dan koalisi, sebenarnya sih tidak tepat kalau itu konteksnya koalisi, tetapi beberapa fraksi sekjen misalnya udah kumpul dan ketemu dan sepakat, oke, ini memang harus kita lakukan untuk membuat semua harus menjadi terang benderang, dan yang paling penting lagi bahwa kecurangan apapun itu tidak bisa dinormalisasi. Dan ini akan menjadi skandal bagi demokrasi kita. Jadi dalam rangka menyelamatkan demokrasi dan hak publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur, yang adil, yang penuh dengan tanggung jawab, yang juga punya standar etika yang sangat tinggi, maka hak angket ini menjadi satu kebutuhan untuk kita lakukan. Oke, baik. Untuk Mas Firman sendiri, Pak Firman sendiri dari PDIP juga masih satu suara terkait dengan hak angket ini, belum akan mengubah sikapnya?
Iya, semakin terkonsolidasi. Pak Firman, sinyalnya tampaknya masih belum stabil. Baru landing. Oke. Udah bisa didengar ya? Iya, sekarang sudah lebih jelas. Udah ya. Iya, jadi ini hak angket DPR RI semakin terkonsolidasi, paling tidak dari partai politik yang mengusung ya, dan akan menggulirkan ini secara serius. Dalam kerangka kepartaian PD Perjuangan, maka yang disampaikan oleh Mas Aryo Bimo itu sebenarnya merefleksikan sikap pendirian partai. Walaupun sesungguhnya persidangan tadi itu baru pengantar, karena memang prosesnya masih ada tahapan-tahapan. Tapi paling tidak, halo? Iya, monggo Mas Firman. Tapi paling tidak itu secara simbolik melambangkan bahwa ada keseriusan, ada kesungguhan untuk mengakomodasi, menginisiasi, mengagregasi apa yang menjadi aspirasi rakyat. Karena ini tidak lagi sekedar soal 01, 02, 03, bukan soal kalah menang, beyond pemilu. Melampaui apa yang menjadi soal pemilu, tapi soal Indonesia yang kita jaga dan kita rawat. Dan untuk itu maka kita tunggu proses ruang-ruang politik konstitusional berikut. Tentu kita berterima kasih kepada kawan-kawan PKB, PKS, dan juga menyusul nanti Partai Nasdem dan P3. Dan kalau melihat dari perspektif sistem demokrasi konstitusional yang berbasis pada sistem perwakilan, maka sesungguhnya ini adalah hak konstitusional. Tidak apa-apa, kita buka aja, kita buka sesungguhnya untuk bisa mengungkapkan, untuk bisa menyampaikan apa yang terjadi sesungguhnya. Kita juga harapkan ada aspirasi dari partai politik yang lain. Apakah pengusung 02, bahkan juga dari masyarakat politik. Karena kita sama-sama bertujuan untuk menjaga Indonesia. Apakah nanti berhubungan langsung misalnya dengan pemilu, bisa juga tidak berhubungan dengan langsung pemilu. Bisa jadi adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan kenegaraan sepanjang penyelenggaraan pemilu. Jadi tidak ansih pemilu, tapi bisa juga berhubungan dengan pemilu. Tapi paling tidak, yaitu kita ingin melihat betul, mengevaluasi betul, mengontrol betul sejauh mana pelaksanaan undang-undang oleh sejumlah institusi dan pimpinan dalam rangka untuk mengkonkretkan, membumikan apa yang menjadi amanat konstitusi, paling tidak undang-undang. Baik. Itu Mbak ya soal angket saya ini. konfirmasi lagi, saya perjelas lagi, kalau tadi Bu Lulu mengatakan PKB, Nasdem sudah secara eksplisit mengatakan, dan juga PKS secara eksplisit mengatakan akan mengusulkan atau tetap akan memajukan hak angket tersebut di rapat atau sidang paripurna setelah masa reses berakhir. Kemudian untuk PDIP sendiri juga masih dengan eksplisit untuk mendukung, termasuk juga P3 yang sampai dengan saat ini kami juga masih menunggu pernyataan resminya. Ya, itu tadi kan baru pernyataan awal ya, dan itu akan semakin mempercepat dan memastikan tahapan berikan. Ada ruangnya, ada tapi pernyataan awal juga sudah firm, Pak Firman? Iya. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa yang disampaikan oleh Ibu Mu itu merefleksikan sikap pendirian sesungguhnya. Tapi kan kita menunggu proses-proses berikut. Hari ini itu baru awal itu, karena tahapan angket itu ada tahapan. Saya sendiri, baik sebagai wakil deputi hukum TPN maupun sebagai mantan ketua DPP PD Perjuangan, juga sudah bertemu berdiskusi dengan sejumlah kawan-kawannya, terutama dengan Aryo Bimo, termasuk juga soal materi-materi yang akan disampaikan. Tetapi kan ada tahapan, ada prosedur, ada mekanisme. Paling tidak secara simbolik demokrasi, tadi PD Perjuangan, PKB dan PKS kan sudah menyampaikan bahwa ini serius. Kita ingin memastikan bahwa hak angket itu adalah sah dan konstitusional. Itu Mbak. Oke, baik. Saya ke Pak Herman. Pak Herman, kalau dari Demokrat sendiri sikapnya bagaimana? Ini berulang kali saya sampaikan sebetulnya. Pertama bahwa sampai saat ini Demokrat memandang bahwa tidak ada urgensinya. Karena pertama sampai hari ini semuanya baru dinyatakan secara verbal. Tidak ada sesuatu yang membuktikan bahwa ada kecurangan ataupun
memang ada target-target tertentu dari hak angket. Kami belum melihat itu. Sama ya? Sikap tersebut masih sama. Yang kedua, jika memang ada indikasi kecurangan, sebetulnya kan DPR dan pemerintah sudah sepakat. Itu ada di penyelenggara pemilu, yaitu pengawas pemilu Bawaslu, yang tentu sebagai kanal bagi menyelesaikan persoalan-persoalan atas berbagai masalah tadi gitu. Nah, ditempuh tidak persoalan ini? Yang ketiga, jika persoalan di Bawaslu tidak dapat selesai, tentu bisa naik ke Gakumdu. Apakah bisa menyentuh terhadap keterlibatan kepala desa, ASN, kemudian politisi bansos yang dituduh-tuduhkan itu? Ya bisa, semuanya bisa gitu. Dan apakah ini dilakukan oleh orang yang menuduh-nuduh itu? Saya kira sampai saat ini belum ada tuh bukti yang bisa ditunjukkan gitu. Nah, kalau kemudian persoalan ini ditarik-tarik ke ranah politik, tentu itu mungkin lain ceritanya gitu. Oke, Pak. Nah, yang keempat, kalau kemudian masa batas waktu yang itu disiapkan untuk menggunakan hak seluruh warga negara mengadukan kepada Bawaslu dan Gakumdu, tentu nanti di masa durasi waktu sengketa ini bisa diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Artinya ada ranah-ranah itu, dan itu terbuka. Sidang-sidang itu ya terbuka gitu ya. Kalau memang ada bukti, fakta, dan lain sebagainya. Namun kalau saya melihat juga belum jelasnya arah dan tujuan angket ini, sehingga kami menganggap belum ada urgensinya, yaitu untuk siapa angket ini ditujukan? Untuk Pilpres kah? Untuk Pileg kah? Apakah untuk pemilu perorangan, yaitu DPD gitu? Pak Lulu tadi mengatakan bahwa ini adalah pemilu brutal. Yang brutal itu mana? Pilpres, Pileg, atau pemilu perorangan? Ini kan juga nggak jelas. Menuduh kepada siapa? Siapa yang akan menjadi termohon? Siapa yang akan menjadi tertuduh gitu dengan apa yang disampaikan ini? Kan semua ini jangan sampai menjadi fitnah gitu ya. Tanpa fakta, tanpa data, menyampaikan secara verbal, ini adalah fitnah. Nah, apakah juga apa yang diperdebatkan ini hanya sebagai upaya untuk mendelegitimasi terhadap penyelenggaraan pemilu, terhadap terpilihnya yang sampai saat ini secara quick count maupun real count Pak Prabowo gitu ya. Apakah untuk mendelegitimasi? Kan ini banyak pertanyaan. Nah, oleh karenanya, karena ketidakjelasan inilah saya katakan bahwa hak angket saya paham, saya hafal gitu ya. Hak angket, hak konstitusional anggota DPR yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A, kemudian diperjelas di dalam Undang-Undang MD3, tata cara diatur dalam tata tertib. Saya paham itu gitu. Cuman sekarang apa? Jangan sampai statement-statement yang dilontarkan ada kecurangan, ada intimidasi dan lain sebagainya. Ini upaya mendelegitimasi terhadap penyelenggaraan pemilu. Yang kelima mungkin ya. Yang kelima yang saya maksud adalah ini adalah upaya membangun opini, membangun wacana yang sesungguhnya rakyat telah memilih. 60% sebagian besar rakyat Indonesia telah memilih pasangan Prabowo Gibran. Kemudian seolah-olah bahwa keterpilihannya ada kecurangan. Kasihan dong rakyat yang sudah memilih. Rakyat sebagian besar telah memilih, telah menggunakan hak memilihnya untuk memilih pemimpinnya ke depan yang bisa membawa Indonesia lebih makmur, lebih adil. Lantas kemudian oleh elit-elitnya di-downgrade, delegitimasi prosesnya. Dan seolah-olah bahwa rakyat juga turut melakukan kecurangan. Kan ini nggak fair gitu. Oke, Pak Herman. Kalau Anda memang punya fakta, data, ya tunjukkan segera dong. Jangan kemudian kita berargumentasi, menuduh-nuduh kecurangan. Jangan-jangan menupuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Gitu. Baik, Pak Herman. Ini menurut saya yang harus menjadi pedoman kita. Sehingga institusi politik betul-betul digunakan untuk hal yang sesuatu untuk menuju kebenaran, gitu. Bukan pembenaran. Gitu. Oke.
Ada poin yang sebenarnya ingin saya gali terutama untuk Bu Lulu ya. Tapi saya penasaran juga sih sebenarnya kalau dari perspektif Anda Pak Ikrar, ketika ada perbedaan perspektif dari para politisi terkait dengan urgensi dari hak angket. Kalau dari perspektif Anda, Prof, bagaimana? Jadi begini ya, saya bukan orang parpol ya. Mudah-mudahan saya bisa netral di sini. Tapi dari kacamata politik ya. Ya, dan biar bagaimanapun, kenapa hak angket ini penting ya, ini bukan cuma untuk mereka-mereka yang selalu dikatakan kalah gitu kan, tapi juga untuk Partai Demokrat juga penting ya, partainya Mas Herman Khairon ini ya. Kenapa demikian ya? Karena kebetulan Partai Demokrat ini saat ini nanti ada masuk ke dalam pemerintahan atau sudah masuk dalam pemerintahan di era terakhir 7 bulan terakhir di kepemimpinan Pak Jokowi ini ya. Tapi Anda tahulah ya, namanya politik itu, yang namanya gabungan partai politik itu bisa dia nanti berada di pihak yang boleh dikatakan tidak diuntungkan, tapi bisa juga dia akan tetap berada di pihak yang beruntung gitu kan. Jadi gini ya, Mas Herman ya, biar bagaimanapun partai-partai politik ini harus sepakat bahwa memang pemilu 2024 ini sangat luar biasa ya. Saya beri contoh misalnya bagaimana itu yang namanya pencalonan Gibran itu benar-benar ada suatu persoalan besar ya, dan itu tidak selesai ya, nggak selesai. Dan saya terus terang ya, terlepas dari saya dulu adalah pengkritik besar ya, Anda pasti tahu lah saya itu pengkritik Pak SBY yang mungkin nomor wahid ya, sampai anaknya aja saya bilang Mayor Ingusan mau jadi gubernur DKI ya. Tapi saya juga menghormati kalau sekarang dia sudah kemudian bisa jadi menteri, ya nggak jadi masalah. Kenapa demikian? Karena sekarang kan proses sivilisasi dia ya, dia menjadi orang sipil itu kan sudah berjalan cukup lama gitu kan. Nah saya juga biar bagaimanapun ya, saya juga menghormati Pak SBY ya. Mungkin Anda nggak tahu ya bahwa saya pernah berdiri di tangga istana bertemu Pak SBY, dan Pak SBY mengatakan pada saya ya, Mas Ikrar, kita dulu pernah seiring sejalan, kita sekarang di persimpangan jalan gitu, di posisi yang berbeda. Dan saya manggil beliau tuh Mas Bambang ya, saya bilang Mas Bambang, Anda jangan khawatir ya, kalau nanti ada orang yang menjatuhkan Anda, saya lah yang akan membela Anda. Jadi, karena bagaimanapun Anda itu dipilih dengan angka yang cukup ya. Itulah ya kalau kita ngelihat politik itu seperti itu. Tapi kalau Anda lihat ya, bagaimana misalnya itu pemilu 2024 itu luar bukan biasa. Cuma partai politik, bukan cuma partai politik yang ikut, tapi presiden juga ikut ya. Presiden juga punya kepentingan. Jadi presiden juga punya kepentingan agar pasangan nomor 2 itu lolos satu putaran gitu kan. Dan termasuk presiden berimplikasi pada soal hak angket ini, Prof? Ya, ini yang justru menjadi persoalan, itu bukan persoalan dari tanggal 14 Februari sampai sekarang, bukan di situ, tapi awalnya itu justru ada di pencalonan Gibran itu, karena itulah yang kemudian menjadikan proses pemilu pada 2024 ini tidak berjalan secara wajar, karena partai-partai politik itu tidak bertanding di antara mereka secara fair ya, seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Tapi sekarang ada seorang presiden yang bukan incumbent, karena dia tidak bisa lagi menjadi incumbent, tapi dia ingin meloloskan anaknya with whatever means, dengan cara-cara apapun ya. Dan ini yang harus kita cegah, jangan sampai terjadi lagi di masa-masa yang akan datang gitu. Hak angket menjadi salah satu alternatif atau cara untuk mencegah tersebut, kalau dari mencegah kekhawatiran tersebut, kalau dari kacamata Prof? Jadi begini ya, itu kan teman-teman dari paslon nomor 2 itu ya, baik Habibur Rahman atau tadi juga Mas Herman juga ngomong seperti itu ya, seolah-olah ini kita ingin mendelegitimasi kemenangan Prabowo Gibran, padahal nggak di situ letaknya. Anda bisa bayangkan ya, kalau kemudian trust ya, atau ketidakpercayaan sebagian masyarakat ya kepada proses pemilu ini masih terus berlangsung ya. Dan Anda juga tahu ya, hasil survei Kompas kemarin ya, itu menunjukkan bahwa 62,2%
responden itu menyatakan bahwa hak angket itu perlu. Dan karena itu menurut saya pribadi menyatakan PDIP, PKB atau kemudian PKS, P3, Nasdem dan sebagainya itu juga jangan main-main dengan persoalan ini. Jangan ini menjadikan hak angket itu sebagai politik dagang sapi antara mereka dengan misalnya baik itu Presiden Jokowi ataupun nanti Presiden terpilih Prabowo Subianto ya. Sebab kalau itu terjadi, itu lagi-lagi itu trust terhadap partai politik itu akan menurun tajam ya. Dan pasti Mas Herman juga dengerin lah ya. Itu kemarin Gibran itu juga ngomong bahwa anak-anak muda jangan khawatir. Next time itu kalau mau jadi calon presiden nggak usah melalui partai politik, bisa dengan organisasi lingkungan. Dan yang di pertanyaan, Gibran itu baca nggak sih Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden itu dicalonkan oleh partai atau gabungan partai politik. Apa memang kita sudah masuk ke dalam sistem politik pasca parpol gitu kan? Jadi ini yang buat saya auzubillah min zalik deh kalau kemudian pernyataan-pernyataan itu dimunculkan. Bukan saya membela partai ini, tetapi juga saya juga membela partai Demokrat juga. Sendiri ya, Prof, ya. Anda bisa bayangkan kalau kemudian nanti calon presiden dan wakil presiden bisa diajukan oleh organisasi massa gitu kan? Atau oleh organisasi tanpa bentuk, itu jadi sesuatu yang aneh bin ajaib kalau kemudian usulan Gibran itu masuk ke dalam istilahnya itu amandemen yang kelima gitu. Waduh, saya bilang malah tambah rusak lagi demokrasi kita. Baik, Prof. Kita jeda sesaat kalau begitu ya. Kita akan dalami lagi di segmen berikutnya, Bapak-bapak dan juga Ibu. Kita jeda sesaat, pemirsa. Sindo Prime akan segera kembali sesaat lagi.